judulnya video ini. Halo geng semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya pada sehat ya. Jadi ini tuh lagi rame demo-demo mengenai politik di negara kita. Sebenarnya ini bukan tempat saya untuk mengomentari politik ya, karena channel ini juga gak sesuai dan bukan capability saya untuk itu, dan gak sesuai juga sih sebenarnya. Tapi dari situasi ini kita bisa belajar beberapa hal. Kalau saya pribadi sih senang aja ya dengan apa yang dilakuin pemerintah selama ini yang sudah berjalan di compare dengan pemerintah yang dulu atau pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, karena baru sekarang aja ada yang namanya jalan tol di seluruh Indonesia, bandara, pelabuhan ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya di Pulau Jawa aja seperti yang dulu-dulu. Jadi kalau dulu tuh pembangunannya itu kayaknya sentralnya di Jawa aja gitu. Apa-apa Jawa. Jadi kalau kalian yang hidupnya di Pulau Jawa dan Bali, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Kalian hidup di zona ternyaman di Indonesia. Kalian gak ngerasain gimana gak ada jalan, gimana jalan rusak, listrik gak ada gitu-gitu. Kalian gak akan tahu rasanya itu. Dan itu akan membuat opini kamu mengenai pemerintahan, mengenai perpolitikan itu pasti berbeda banget dengan orang yang ada di luar-luar zona nyaman itu. Dan saya termasuk ada di keduanya. Saya lahir dan besar di Sumatera, terus saya kemudian ke Jawa, terus ke Bali. Jadi saya bisa melihat dari semua sudut pandang itu, gimana rasanya jadi orang luar, rasanya jadi orang dalam. Gitu ya. Dan jalan-jalan tol yang ada di kampung aku itu bagus-bagus ya, Trans Sumatera terbentang luas. Yang tadinya aku tuh kemana-mana jauh perjalanan, contohnya nih 6 jam yang sebelumnya sekarang jadinya 2 jam. Itu tuh means a lot banget, sangat penting banget. Dan pembangunan di pemerintahan yang ini tuh nggak tebang pilih sih menurut aku, dari Sabang sampai Merauke semua, mulai dari jalan, bandara, sampai pelabuhan, semuanya bagus. Dan itu sangat saya apresiasi. Bahkan dulu zaman-zaman saya masih ngerjain Labuan Bajo trip, saya jual travel, saya jual wedding di Labuan Bajo, itu 12 tahun yang lalu saya mulai buka trip ke situ. Itu jalannya tuh masih jelek banget. Terus airport itu juga runway-nya masih kecil, kita mesti menghalau dulu sapi-sapi yang ada di runway itu supaya mereka minggir sebelum pesawat take off. Jadi ngerasain tuh dari sudut pandang mana-mana aja tuh saya udah ngerasain ya bagaimana pemerintahan itu berjalan dan apa yang mereka kerjakan. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Jangan hanya karena kekurangan mereka yang satu, semua kebaikan itu kita pungkiri ya. Kita sibuk membenci, menghujat, membuli, padahal udah banyak sekali kebaikan. Dan jadi orang yang tahu berterima kasih, bersyukur, dan jangan pernah melupakan siapapun yang pernah berbuat baik sama kamu. Jangan pernah melupakan siapapun yang pernah ngasih kamu makan, walaupun itu hanya sedikit, tapi itu tetap saja kebaikan, supaya kita selalu jadi orang yang selalu positif gitu ya, vibe-nya bagus di hati kita, di tubuh kita sebagai manusia. Sebenarnya tuh ribut-ribut ini tuh karena branding itu, karena kebaikan yang sudah ada, karena kinerja yang sudah dilakukan Pak Presiden selama menjabat, saking baiknya, saking down to earth-nya. Bahkan ya zaman-zaman Labuan Bajo itu dibangun, aku tuh sekitar 2-3 kali pernah melihat Pak Jokowi di Labuan Bajo sedang ngawasin orang-orang kerja di jalan. Dan itu tuh pakai pakaian biasa aja, dan beliau tuh biasa aja, makan juga biasa aja, kayak nggak pengen di privilegein banget gitu. Sebagai presiden tuh bener-bener kerja, dan itu saya lihat sendiri gitu. Dan beliau itu juga satu-satunya presiden yang pernah datang ke kampung saya sono di pedalaman Sumatera untuk meresmikan jalan tol itu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya kebaikan yang sudah dilakukan. Sebenarnya karena branding itulah membuat masyarakat itu suka sama beliau, dan
banyak orang-orang dari partai politik yang akhirnya yang tadinya oposisi, yang tadinya berseberangan, ikut merapat ke beliau saking brandingnya dia disukain orang. Jadi orang-orang dari partai-partai lain tuh ngedeketin anak-anaknya tuh, mulai dari Gibran tuh sebenarnya nggak tertarik sama politik. Pertama-tama dia keluar, kalian ingat tuh, dia aja kalau diajak pergi-pergi Pak Jokowi mana mau gitu. Sama si Kaisang juga, karena mereka lebih suka kayak bisnis itu ya, nggak mau lah ikut-ikutan politik. Sebenarnya kan juga masih kecil saat itu ya, mereka tuh kan seumuran dengan aku tuh. Tapi karena saking digoda-godain terus, dibujuk terus, dideketin terus, ya pada akhirnya mereka mau juga. Kalau menurut saya secara pribadi sih, selama mereka menjalankan pekerjaannya dengan baik, nggak korupsi, ya boleh-boleh aja. Daripada jabatan itu diberikan kepada orang lain yang tidak membangun, yang tidak amanah, ya untuk apa? Ini kan yang diribut-ributin kan masalah dinasti politiknya ya kan. Kalau keluarga itu baik banget, emang qualified, memang benar kerjanya, sebenarnya kenapa tidak gitu? Kenapa nggak kita main fair aja? Dan orang-orang dari partai lain itu ngedeketin banget, maksa-maksa banget istilahnya supaya mereka mau ikut sama mereka, supaya mereka itu kepilih. Bahkan Pak Prabowo aja yang tadinya oposisi luar biasa itu, kalian tahu sendiri kan, zaman-zaman ngeri banget, gede banget ininya, anginnya. Pak Prabowo yang kayak gitu aja bisa tuh ikut menjadi kawan. Saking segitunya image-nya atau brand marketing yang dimiliki sama Pak Jokowi ini gitu. Saya sih bukan memihak atau memilih-milih sana sini ya, tapi sebagai orang yang dapat mengalami merasakan kebaikannya, kerjanya memang bener ya, saya senang sama beliau. Bukan karena partai-partainya nggak penting buat saya, memang dia orangnya kerja, dan saya lihat langsung di Labuan Bajo dan dia datang ke kampung saya, itu bener. Jadi ya saya berterima kasih untuk semua pembangunan dan kebaikan yang sudah dilakukan selama ini. Dan terlepas dari semua itu, yang bisa kita ambil hikmahnya adalah tipikal orang yang pakai otak versus yang pakai otot. Jadi kalau kalian ingat zaman-zaman dulu, Pak Jokowi ini sering banget dibully, dihujat, dikata-katain, ya, bagi orang-orang yang nggak suka, buser-buser bayaran, dibilang pelangap-pelongo, deso, boneka si ibu, lemah, nggak keren jadi laki-laki, kayak gitu. Kalau kata kalian kan gitu tuh, bagi kalian yang haters nih. Terus sekalinya dia tegas, dihujat lagi, katanya diktator dan melakukan politik dinasti. Jadi sebenarnya gimana tuh? Kalian maunya dilemah lembutin atau mau dikerasin? Dan si bapak ini kan orang Jawa Tengah ya kan, saking lemah lembutnya, cara dia merespon semua hujatan itu juga dengan sangat sweet. Nggak pernah loh beliau tuh kayak marah atau bentak kayak yang lain-lain, nggak pernah kan. Ya, dia tuh diam, mengobserve, mempelajarin, dan berstrategi gitu. Dan dengan semuanya yang ada, yang itu terjadi di akhir jabatannya dia sekarang, dia tuh ingin menunjukkan banget bahwa dia tidak seperti yang haters katakan gitu loh. Jadi dia ingin menunjukkan, gue nggak sebodoh itu bro gitu loh. Jadinya ya beginilah, sekalinya bermanuver, 17.000 pulau yang ada se-Indonesia Raya langsung terlampauin. Jadi sebenarnya kalian tuh maunya gimana? Mau dilembutin atau mau digalakin? Serba salah kayaknya. Dan ya inilah jadinya ya, beliau menunjukkan banget kalau beliau itu tidak seburuk yang orang pikirkan, yang orang katakan. Meskipun demikian, sebenarnya beliau juga melakukannya tidak dengan brutal, barbar ya, tetap mainnya bagus, keren lah, pakai otak lah, bukan yang pakai otot. Sebenarnya gitu aja sih inti dari semuanya kalau menurut pandangan aku. Jadi nggak usah kita ikut-ikutan marah, ngotot di sosial media, ngomong-ngomong yang jelek, itu hanya ngotorin diri kita sendiri. Ikut ke jalan marah-marah, merusak, itulah. Kalau kamu nggak apa-apa, kalau kamu nggak selamat, rugi,
kasihan keluargamu, kasihan orang tuamu ya kan. Dan Pak Prabowo itu yang paling garang aja ya langsung ikut bergabung gitu, padahal Pak Prabowo itu militer banget, masih ada hubungan dengan keluarga cendana. Ya daripada jadi lawan nggak menang kan mending jadi kawan aja. Jadi gitu sih menurut aku. Dan ya begitu ya, jadi orang yang pakai otot atau yang pakai otak itu memang beda banget sih. Sebenarnya di sini tuh yang pengen saya tunjukin bagi kalian ya adik-adik yang usianya di bawah saya. Sebenarnya ini tuh video saya tunjukkan bagi kalian yang masih muda-muda. Kalau yang sudah di atas saya, usianya saya anggap kalian lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih segala-galanya. Jadi ya kalian bisa skip karena ini video emang sebenarnya aku tujukan buat yang masih muda-muda, supaya jangan dikit-dikit pakai otot, dikit-dikit marah, sumbunya pendek. Apalagi kalau hal-hal yang simple, yang sepele, tidak prinsipal, nggak penting dalam kehidupan ini, jangan dibesar-besarin. Jangan mudah kebawa arus, gara-gara viral, gara-gara orang ke situ kamu ikut ke situ, orang ngamuk kamu ikut ngamuk, demo ikut demo, padahal kamu belum belajar tentang hal itu, kamu belum observe, kamu belum investigasi, kamu nggak punya data, kamu nggak punya bukti, ikut-ikutan membuli, ikut-ikutan main kasar, yang ada malah chaos gitu loh. Intinya ya yang rugi diri sendiri sih dengan semua itu, gitu sih intinya. Dan itu tuh sebenarnya nggak bisa diaplikasikan dalam segala hal ya, dalam hal pertemanan, keluarga, bisnis, apapun yang pakai otot itu nggak bagus. Jadi kalian yang masih muda-muda jangan apa-apa marah, apa-apa sumbunya pendek. Jadilah anak muda yang punya ini ideologi, yang cerdas, keren, pinter cari uang. Kalau bisa kalian tuh masih muda tuh cari uangnya tuh ya jangan pakai otot juga. Kalian masih muda-muda itu belajar tuh teknologi yang lebih bagus. HP-nya kan udah bagus-bagus tuh, udah Android, udah iPhone ya kan. Kalian cari uang tuh yang AdSense, yang jadi affiliate-nya marketplace, yang ngerti kripto, yang ngerti saham. Lu tinggal mandi 30 menit balik-balik cuan 1 juta, 2 juta kayak saya kemarin tuh. Sehari dapat 2 juta rupiah. Mungkin ada kalau 30 menit ya, ditinggal mandi lah pokoknya. Jadi aku tuh beli saham Antam berapa lot gitu, yang aku beli langsung jual, yang auto ya. Jadi pas saya selesai mandi udah kejual tuh, udah auto kebeli dan auto kejual, dan cuannya itu 2 jutaan rupiah gitu. Mungkin 2 juta rupiah bagi orang kaya nggak ada apa-apanya, tapi tetap aja lebih baik daripada nol ya kan. Siapa mau ngasih uang 2 juta rupiah while you are showering gitu? Siapa mau ngasih kamu uang 2 juta saat kamu mandi doang? Nggak ada. Dan itu tuh kamu harus belajar. Kalau nggak bisa ya nggak ada uangnya. Nah jadi tuh orang yang kayak gitu jangan yang ngotot. Karena kalau yang apa-apa pakai otot, yang pertama kamu akan kerja jadi kuli. Nggak ada orang yang pakai otot kerjanya di tenaga profesional, yang digital nggak ada. Kamu harus kerja jadi kuli, dan itu tuh berat banget. Dunia ini besar, kita nggak kuat mengangkat dengan tenaga. Tapi kita bisa mendiscover dunia ini ya dengan ilmu dan pengetahuan gitu. Terus yang selanjutnya, kalau pakai otot menghadapi orang itu end up berantem, relation bisa rusak ya kan. Kalau kita berantem sama keluarga, sama teman, sama siapapun, kamu akan menang kalau nyali kamu besar, kalau otot kamu besar. Tapi relation kamu akan rusak, pertemanan kamu akan rusak, keluargamu sakit hati, bisnis partner juga akan pergi. Intinya lose. Mungkin kamu menang secara otot, secara nyali ya karena kamu menang secara otot, tidak secara otak. Tapi kamu lose everything. Intinya kamu gak dapat apa-apa. Gak ada orang yang berhasil dengan otot. Terus kamu bisa lose opportunity. Misalnya kamu nih orangnya apa-apa marah, apa-apa galak. Terus suatu saat kamu ketemu orang yang keren, high class, pinter, good looking, kaya raya.
Kira-kira orang yang speknya kayak gitu mau nggak tuh sama orang yang temper? Walaupun kamu tuh sebenarnya basicnya itu udah keren nih, ya mungkin 11-12 lah sama dia speknya ya, kamu keren lah pokoknya. Tapi karena kamu temper, apa-apa pakai otot, ya orang kaya mau spending uang banyak ya untuk apa? Nggak happy, nggak enak, bawaannya tuh vibe-nya nggak asik gitu loh. Sedangkan dia ya buangnya banyak, cari yang lain lah yang sama kayak dia gitu. Contoh yang orang-orang pakai otot yang hancur ya, Hitler itu kurang otot apa, kurang militer apa, kurang hebat apa di zamannya, tumbang karena ya pakai otot. Terus Jepang ngerasa Asia paling canggih, paling hebat, melawan Amerika, ya babak belur yang ada di luluh lantak kan ya kan, itu negaranya dia di bom atom yang ada habis. Itu pakai otot tuh kayak gitu. Jangankan itu, si Amerika aja yang negara adik kuasa yang terkuat, yang terbesar, yang terapalah di dunia ini, dipecundangin Vietnam, perang Vietnam dia udah jelas-jelas kalah melawan bambu runcing. Itu kenapa? Karena dia pakai otot dan si Vietnam pakai otak, padahal bambu runcing. Tapi karena pakai otak dia lebih menang. Dia observe, dia berstrategi, babak belur. Bahkan tentara Amerika itu banyak yang gila, banyak yang kayak udah nggak kuat lagi, psikisnya udah rusak karena saking ngerinya perang Vietnam. Jadi itu contoh-contoh orang yang pakai otot, jangan diikutin. Terus lihat sosmed orang-orang di luar negeri, langsung pengen mau kerja apa aja, mau jadi kuli juga nggak apa-apa. Masa kamu masih muda, ganteng, cantik, aslinya pinter banget kayak begitu? Janganlah, kamu sekolah, kuliah, apa kayak hebat dulu di negeri sendiri. Jadi orang tuh yang keren, yang luar biasa, yang hebat lah. Cari uang ya, kayak tadi tuh yang aku bilang dari AdSense gini. Kamu mandi 2 juta tuh, masa gak mau kamu kayak gitu? Masa kamu apa-apa berantem, gak punya uang lagi, aduh. Kira-kira kalau kamu laki-laki dapat ceweknya cantik gak tuh kalau modelan kayak begitu? Contoh yang pakai otak tuh ya, kalau di negara kita itu Cindo, orang Cina-Cina yang hidup di Indonesia. Aku berapa kali kerja di hotel corporate chain, perusahaan terbesar di Bali, punya ini punya itu ya Cina. Dan mereka itu orang-orang Cindo di negara kita itu ya top yang terbaik lah, orang-orang terkaya di Indonesia ya Cindo. Terus anak-anak muda Cindo itu pinter-pinter, bekerja keras, mau belajar, mau susah. Mereka bisa bikin startup ya kan, mulai dari kripto, saham, marketplace. Itu mereka punya semua tuh Cindo tuh. Masa kita makainya aja nggak bisa? Gimana sih, yang punya negeri siapa? Ya pakai otot sih, apa-apa marah, apa-apa ngerusak, demo ngerusak, itu tidak akan mengubah apapun. Kalaupun demo ya yang bagus gitu loh, yang keren, prestasi sih sebenarnya. Tunjukin apa-apa tuh pakai prestasi. Jadi orang-orang Cindo itu bagi aku ya orang-orang terbaik Indonesia. Orang-orang Cindo itu bagi aku ya orang-orang yang saya jadikan inspirasi dalam hal kemajuan, dalam hal kesuksesan. Mereka muda aja bekerja keras. Jadi aku tuh dulu kerja di hotel chain di Bali. Ownerku tuh punya beberapa hotel, perusahaan gitu ya di Bali, banyak pokoknya, kaya raya. Anaknya dia itu training di hotel. Bahkan aku yang ngajarin. Aku yang ngajarin dia OTA ya. OTA itu online travel agent kayak booking.com, Agoda dan lain-lain. Traveloka. Itu yang punya hotel tuh. Training dari bawah, dia belajar semua departemen dari nol. Dia belajar kayak karyawan, dia makan di kantin karyawan, saatnya cuci piring. Coba kalau orang modelan pribumi kayak kita ini mau kayak gitu, bapak lu yang punya hotel 10 misalnya, ya pasti udah somso banget tuh, boro-boro mau training cuci piring ya enggak. Jadi ya yang bagus-bagus kita jadikan inspirasi. Orang-orang muda hebat-hebat yang keren-keren tuh yang dicontoh, jangan yang pakai otot. Jadilah anak muda yang kayak gitu
luar biasa lah pokoknya. Karena kalau kalian lebih memilih hidup dengan otot, hidupmu babak belur ya kan. Orang itu semakin tua, tenaganya semakin berkurang, memorinya juga semakin berkurang, kebutuhan semakin meningkat, apalagi kalau punya anak banyak. Mana bisa, soalnya kan semakin tahun biaya-biaya hidup semakin naik, bunga semakin tinggi, apalagi kalau punya hutang, seumur hidup kalian bayar hutang. Mana enak hidup kayak gitu ya. Memang sih kita nih bukan keluarga kaya, kalau apa-apa hutang, misalkan rumah oke lah. Kalau bagi saya hutang yang paling masuk akal itu rumah, karena rumah itu mahal banget ya bagi orang kayak sekelas karyawan kayak kita lah. Beli rumah itu nggak mampu lah, aku beli rumah yang nggak mampu lah. Kayak saya juga kredit di Indonesia, tapi saya punya target paling enggak 5 tahun udah lunas. Dan saya jabanin kayak kata-kata saya, 5 tahun lunas beneran, bahkan belum 5 tahun. Gimana caranya? Ya harus kerja pakai otak, nggak mungkin pakai otot. Gila aja bayar hutang 20 tahun, mau jadi apa hidupku? Jadi budaknya bank? Nggak mau lah. Jadi saya kerja keras, kalau punya uang lebih aku bayar lebih-lebih. Sebelum punya cicilan rumah udah saya pikirin dulu gimana cara bayarnya. Ya observe, berstrategi itu tadi. Jadi udah siapin dulu passive income-nya untuk bayar cicilan rumah itu. Kalau kita kerjanya pakai otot, bayar rumah, nggak tahu deh, sumpah jadi apa. Jadi semua harus disiapin, diobserve, dipikirin. Kalian tuh pokoknya kalau jadi anak muda yang keren deh. Beneran sedih saya ngeliat anak-anak muda tuh kayak terbunuh di ini terus. Aduh, yang saya kasihanin siapa? Mamanya. Kayak kemarin tuh ada tuh yang rame di Instagram, mamanya tahu anaknya demo dari TV padahal pamitnya main katanya. Tuh kan, kamu udah ngecewain orang tuamu loh. Ya pokoknya kalian kalau masih muda harus sekolah sih. Apapun yang terjadi kalian harus sekolah. Paling enggak kalian tuh perguruan tinggi. Nggak punya uang, orang miskin, orang nggak punya, jangan jadiin alasan. Kalian harus sekolah apapun yang terjadi ya. Saya juga sekolah biaya sendiri kali. Dari SMP saya biaya sendiri semuanya. Saya nggak pernah mengeluh, nggak pernah ngerasa diri saya kecil apa gimana, nggak ada. Maju aja terus. Selama saya bisa sekolah ya saya happy gitu. Kerja nggak masalah. Dan semua dari kerja keras itu pasti ada hasilnya. Jadi kalau kalian sekarang nggak bisa sekolah alasannya nggak ada biaya, wah nggak banget bagi saya tuh. Apalagi kalau kamu cowok, kalian merantau lah ke ibu kota provinsi kalian, carilah sekolah di situ, kerja apa di situ. Ya pokoknya jadilah orang yang bagus dulu ya. Jangan langsung pengen keluar negeri, jadi apa aja mau, kerja kuliah aja mau, jangan kayak gitu. Nanti kamu susah di negeri sendiri kalau udah kayak gitu. Jadilah orang yang hebat, yang keren, yang luar biasa di negeri sendiri dulu. Luar negerinya itu urusan gampang itu. Kalian harus bisa mengalahkan diri sendiri dulu, harus bisa compete di negeri sendiri dulu. Pokoknya kalian tuh jadilah orang yang berjaya di negeri sendiri dulu. In case kamu penasaran, kamu pengen ke luar negeri, ya nggak apa-apa. Kamu ke luar negeri, kamu udah pernah kok kerja di profesional, punya karir yang bagus kok. Aku juga punya degree kok. Aku juga tahu rasanya sekolah apa segala macam. Aku bisa compete dengan orang-orang lain di negara saya. Saya bukan loser, saya bukan orang bodoh kayak gitu. Kamu harus kayak gitu dulu. Jadi kalau kamu keluar negeri karena kamu penasaran, pengen banget, ya nggak apa-apa. In case kamu nggak kerasan di sini, kamu pulang masih bisa compete, masih bisa kerja yang bagus, usaha yang bagus karena kamu punya basic yang bagus. Belum tentu enak di luar negeri soalnya. Jadi kayak gitu ya, jangan pakai otot deh. Kalian masih muda ini, nggak banget. Cari tuh uang yang banyak, main kripto, main saham, jadi affiliate, jadi dropship. Itu HP-mu tuh bisa menciptakan banyak uang. Kamu bikin video nggak harus spektakuler, upload tuh dari Meta, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube itu gampang banget dimonetize, nggak ada minimalnya. Kalau kamu nggak tahu caranya, kalian DM ke saya kasih tahu tuh. Biar gampang, kamu bikin dulu kontennya.
Intinya gitu ya, otot versus otak. Kalian masih muda, harus jadi orang yang hebat, jadi orang yang keren. Jangan mudah ikut arus, nggak banget, apalagi arus yang tidak membawa kamu ke dalam kemajuan. Orang gini ikut gini itu domba-domba semua tuh. Domba yang disuruh ke kiri, ke kanan, dia nggak tahu di depannya ada apa. Nggak ada kayak gitu. Jadilah orang yang hebat dan luar biasa. Soalnya di YouTube saya ini aja, di Instagram saya itu yang nge-DM semuanya pengen kerja buruh di luar negeri. Nggak ada satupun yang, Mbak gimana caranya kerja profesional, kok nggak ada yang nanya gitu. Saya juga belum kerja profesional di sini, tapi someday saya akan bikin video bahwa saya akan berjaya. Saya nggak sombong, nggak pamer ya, tapi itu goal saya. Kita samakan dulu frekuensinya biar nggak apa-apa dibilang sombong, nggak apa-apa dibilang pamer. Ya aku anggap kita sefrekuensi semua nih, kalian Gen Z ini. Dari semua ini kita bisa belajar ya bahwa orang sukses, hebat itu nggak ngotot. Mereka observe dan berstrategi. Mereka menggunakan otak, bukan menggunakan otot. Dan dari Pak Prabowo kita juga belajar, jika tidak bisa menjadi lawan, maka jadilah kawan. Apapun yang membuat kamu maju dan berjaya, kenapa tidak, ya kan? Selama itu halal dan baik. Karena marah berarti kalah. Seperti kata pepatah dalam Islam, Tuhan beserta orang yang sabar. Semoga kalian semua jadi orang-orang yang hebat, anak-anak muda yang luar biasa, keren, berjaya di negeri sendiri, bisa ngalahin diri sendiri, bisa compete dengan bangsanya sendiri, bisa menaklukkan bangsanya sendiri sebelum ke luar negeri. Daripada kamu jadi loser, jadi orang yang norak, jadi orang yang mudah membenci, mudah iri, mudah membuli, mudah dengki di luar negeri, hanya karena kamu tidak bisa seperti orang lain. Ada orang apa dikit dikatain, ada orang apa dikit nggak suka. Itu orang-orang yang belum selesai di negerinya sendiri, keluarganya belum selesai, dirinya belum selesai, udah keluar negeri. Nggak asik, sumpah. Dan itu tuh kayak sayang banget sih. Saya merasa sayang aja di luar negeri. Lu kayak wasting opportunity, lu udah di negara kayak gini, masa kayak gitu kualitasnya kan? Harusnya wow lah. Kalau di Indonesia kamu bisa segitu, ya kamu harus di sini multiple times. Ngapain udah jauh? Kita udah kehilangan banyak banget di sini. Nggak bisa pulang kerja karaokean, nongkrong sana nongkrong sini, punya teman yang asik-asik, olahraga asik-asik, mainan kamera asik-asik. Nggak bisa kayak gitu di sini, beda. Semua kita kehilangan banyak hal. Jadi kalau pada akhirnya hanya jadi orang yang loser, jadi orang yang apa ya, dikit-dikit benci, norak, tuh nggak banget lah. Itu sangat nggak banget kualitinya. Dan orang yang hatinya nggak bagus itu nggak akan jadi apa-apa. Mau sampai akhir hayat bekerja juga nggak akan jadi apa-apa ya, karena ya alam semesta ini it's not silly gitu loh. Hati kamu yang baik itulah yang membawa rezeki kamu. Jadilah orang yang hebat, yang luar biasa. Pokoknya intinya kalahin diri sendiri dulu. Jadilah anak muda yang nggak ngotot, oke? Pakai otak. Semoga menginspirasi. Thank you for watching. Bye.